Halo, balik lagi sama Helmi di channel Helmi Yo, tersedia di Spotify, Instagram, dan juga YouTube. Oke, di siaran kali ini kita masih ketemu lagi sama Mr. Ismail. Ya kalau kemarin kita udah sedikit bahas soal kenapa sih kita harus bekerja. Kira-kira kita akan bahas apa lagi nih di tema yang kedua, akan ngobrol-ngobrol apa lagi nih. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau ucapin terima kasih dulu nih dari Bapak Ismail masih masuk di konten kedua ini, Pak. Ya, sama-sama Mi. Makasih ya, belum kapok ya ngundang ya. Justru harusnya saya yang ucapkan terima kasih karena nggak kapok dengan sikap saya yang mungkin rada-rada kurang enak. Oke Pak, kita tema yang kedua ini tadi saya udah coba bahas sedikit tentang sikap deh. Sikap atau ya maksudnya kenapa saya bahas soal sikap, karena menurut saya ketika kita berada di dunia kerja, sikap itu penting sekali ya dan berpengaruh terhadap etika gitu. Mungkin dari lagi-lagi dari kacamata yang lebih senior daripada saya, bagaimana sih etika kita ketika berada di dunia kerja gitu, sebagai ya katakan ketika kita sedang lebih senior dulu gitu, maksudnya berhadapan dengan yang lebih senior gitu, Wak, baiknya seperti apa kita beretika? Silahkan, Pak. Oke, thank you Mi. Tadi setuju banget ya apa yang Helmi katakan tadi, bahwa memang etika itu ngaruh banget sih di dunia kerja ya. Kita kan selama ini tahu tuh untuk feature dari sesuatu orang gitu ya, seseorang pasti dia ada 3 aspek nih. Pertama Tiga itu aspek. orang itu 3 aspek tuh. Pertama itu dia nilai dari skillnya ya, apa yang dia bisa gitu ya. Oke, baik. Nah, yang kedua tuh knowledge atau apa yang dia tahu ya. Oke, baik. Yang ketiga ini yang paling ngaruh nih justru nih, itu adalah attitude atau bagaimana dia bersikap. Oh, jadi skill, knowledge, dan juga attitude yang berpengaruh. Oke. Yang sangat berpengaruh di dunia kerja. Ya kalau dibikin presentasinya sih mungkin saya nggak tahu persis ya. Tapi yang pasti attitude ini megang banget. Itu adalah penentu dari apakah yang kita tahu, yang kita bisa, itu nggak ada apa-apanya deh kalau memang attitude kita tuh nggak kompatibel sama dunia kerja seperti itu. Jadi harus kompatibel. Betul, gue bilang di sini kompatibel ya, karena memang ada yang bilang bahwa ada suatu tempat kerja yang mengharuskan kita berattitude agak tegas, atau mungkin ada juga tempat kerja yang mengharuskan attitude kita tuh lebih lembut seperti itu. Jadi yang penting gimana kita membawa diri kita terhadap tempat kita bekerja seperti itu. Oh, berarti ibarat peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, begitu ya, Pak? Iya, betul nih. Jadi apa tuh, lain padang, lain belalang, lain ikannya katanya ya. Betul. Oke, Pak. Nah, tadi korelasinya kalau gitu kan kita sudah tahu bahwa etika atau attitude itu penting dan disesuaikan dengan kondisi di budaya perusahaan kita, begitu Pak ya? Atau dimanapun kita berada. Nah, tapi ada nggak sih Pak kaidah umum etika ketika kita bertemu dengan yang lebih senior, kembali ke awal tadi, yang lebih umum dimanapun, mau perusahaannya kadang tegas atau fun atau kemudian yang easy going dan lain sebagainya gitu Pak. Baik, oke Mi, jadi kalau tadi kita bilang mengenai cara kita bersikap di dunia kerja gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin mungkin lebih spesifik bagaimana cara kita bersikap terhadap senior mungkin ya. Kita menempatkan diri terhadap sebagai orang yang baru masuk ke dalam suatu perusahaan gitu kan. Kemudian bagaimana nih? Kan pasti ada dong orang-orang yang yang masuk lebih dulu daripada kita atau senior kita lah istilahnya. Nah, jadi kalau bagaimana kita bersikap terhadap senior itu erat hubungannya sama budaya kerja di tempat kita ya. Artinya kalau kita ngomongin budaya, kembali tadi ada beberapa perusahaan nih seperti lah kita garis besar aja. Biasanya kalau kita menentukan budaya perusahaan itu paling gampang ini ya, tahu nggak dari apa? Dari asal negara si perusahaan tersebut nih. Jadi ini biasanya kalau negara asal si perusahaan tersebut adalah multinational company
yang berasal dari Barat, artinya dari Eropa atau dari Amerika atau mungkin juga Australia, ya, itu budaya kerjanya itu cenderung lebih easy going, lebih egaliter kalau gue bilang. Oke. Egaliter tuh artinya kita dianggap memiliki posisi yang kurang lebih setara lah. Jadi sama rata gitu Pak ya? Oh, sama rata dengan semua orang di situ, termasuk senior kita gitu nih. Ya. Nah, sebaliknya ada juga perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaan yang memang asalnya itu dari Jepang, itu dia sangat menekankan pada senioritas nih. Oh, jadi beda-beda ya kultur dari Jepang dan Eropa begitu ya Pak? Oh, betul. Jepang maksudnya Asia. Jepang mungkin kalau paling gampang sih perusahaan-perusahaan yang banyak di Asia ya yang berasal dari Jepang ya. Ada juga sih berasal dari Korea, dari China, tapi mungkin nggak terlalu jauh berbeda lah. Kita ambil garis besarnya tuh yang paling gampang dikenal tuh dari Jepang lah gitu ya. Oke. Nah, karena Jepang ini dia sangat menghargai senioritas nih. Jadi ya kembali tadi ketika kita bersikap dengan senior kita, itu harus sangat menghormati kayak gitu. Jadi apapun kata senior kita, apalagi bos kita gitu ya. Bos kita kan sebutnya juga mungkin senior ya, karena kan. Iya betul, lebih duluan, betul. Nah itu sangat dihormati gitu ya, tidak boleh mendebat atau tidak boleh say no gitu. Nah itu sangat diharapkan bahwa apapun yang diinginkan oleh senior atau yang dimintakan oleh senior itu sebisa mungkin kita penuhi. Kalaupun ada dengan catatan ya, kalaupun ada yang tidak sesuai apa-apa, penyampaiannya itu harus dengan penuh hormat kayak gitu nih. Oke Pak, berarti artinya dari awal kali yang harus kita tentukan adalah kultur di perusahaan tersebut acuannya kemana. Nah baru dari kultur tersebut kita bisa menentukan bersikap kepada senior itu harus setara kah atau easy going, atau yang satu lagi bisa dengan mengikuti atau mendebat dengan cara yang sopan. Oke, saya masuk untuk kuncinya itu saya paham. Nah kalau dengan yang tingkat satu level kita Pak, masih sama juga acuannya tergantung negara di mana perusahaan itu ada atau berasal atau punya preferensi lain Pak? Nah kalau untuk satu level itu kurang lebih sih nggak jauh berbeda ya Mia. Artinya ketika kita berinteraksi dengan sejawat kita ya, istilahnya mungkin peers atau sejawat gitu ya. Iya. Pasti ada satu waktu di mana kita memerlukan bantuan beliau, atau sebaliknya ada satu waktu di mana beliau meminta bantuan kita. Iya, ya. Betul. Satu level di sini gitu. Betul. Kuncinya itu adalah respect sini, ya. Artinya ketika kita dalam posisi membantu, ya kita sebisa mungkin memberikan apa yang dia minta dengan respect. Atau kita merasa kita tidak bisa mengerjakannya, ya kita sebisa mungkin menolaknya juga dengan respect. Oh, jadi kata kuncinya ada di respect-nya itu ya Pak? Oh ya, kayak gitu. Karena nggak menutup kemungkinan kan, suatu waktu justru kita nih yang ada dalam posisi minta bantuan ke dia. Kayak gitu. Betul. Oke. Saya paham. Jadi artinya ketika kita dengan yang satu level sama kita, mungkin bisa dibilang harus simbiosis mutualisme gitu bahasa sainsnya ya Pak. Jadi berusaha untuk ketika kita bisa memberi maksudnya mutualisme adalah ketika kita akan diberi satu kemudahan, maka kita sebisa mungkin kasih kemudahan atau kasih bantuan kepada orang lain gitu Pak ya. Betul. Saya bilang gitu. Hitung investasi lah mungkin gitu ya. Iya, betul. Waktu kita perlu mencairkan investasi tersebut sih. Betul. Oke, coba kalau tadi udah yang senior, kemudian yang satu level, maksudnya setingkat dengan kita. Berikutnya untuk yang lebih di bawah kita dalam arti junior. Ketika saya udah menjadi ya katakan tengah-tengah lah, saya juga punya junior. Nah, etikanya itu bagaimana Pak? Kan kita nggak boleh juga semena-mena kan, maksudnya karena kan harus menyenangkan orang juga. Seperti itu. Ya, baik. Nah, sekarang kalau kita ngomongin junior ya nih ya. Iya, Pak. Ya berarti kan kita sudah berada di posisi tersebut mungkin lebih dari 1 atau 2 tahun seperti itu ya. Sehingga ada orang lain yang lebih muda dari kita yang masuk posisi di bawah kita, mungkin seperti itu. Ya. Jadi sama sih ketika kita memperlakukan junior kita dengan respect ya. Artinya tidak menutup kemungkinan kan Mi, artinya dalam dinamika perusahaan
suatu waktu junior ini bisa juga nanti menjadi selevel dengan kita, atau barang di kasus lain juniornya mungkin nanti malah fast track, dia akan lebih cepat. Oke. Ya. Jadi tetap sih kita juga harus berespek terhadap junior kita, jangan sampai kita malah mentang-mentang adik kelas ini dulu nih satu alma mater, kemudian ya kita seenaknya nyuruh-nyuruh yang bukan pekerjaan dia kita tambah-tambahin atau macam gitu ya. Iya. Akhirnya malah karma gitu ya Mi ya. Jadi tetap ya kuncinya juga tetap harus menghargai juga walaupun dia junior, dan juga diperhatikan, karena pada satu titik nanti bukan tidak mungkin dinamika perusahaan, dinamika kehidupan dan lain-lainnya ya mereka setara atau mungkin fast track di atas kita begitu Pak ya. Oke. Dari ini ada tambahannya satu lagi. Boleh. Kalau terhadap junior itu sebisa mungkin kita memberikan coaching juga. Sekaligus mengenali gitu kali Pak ya. Iya. Jadi artinya kan kita sudah ada di posisi tersebut sudah lebih dulu kan. Betul. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita anggap sudah bisa lebih lancar, itu daripada orang lain memulai dari nol, ya, itu kan akan lebih bagus kalau kita bisa memberitahu dia, sebenarnya cara yang gampang tuh seperti ini. Kalau kamu nggak bisa, ini saya ajarin sampai kamu bisa mengerjakannya, kayak gitu. Nah, kenapa kita harus meng-coaching orang? Pertama, tentu saja untuk membantu yang bersangkutan ya. Betul. Artinya, ketika ada orang lain yang mungkin belum sejago kita, kemudian kita kasih training atau kita kasih pembekalan, itu kan pasti nanti dia akan lebih jago. Iya. Nah, kalau dijago, ketika kita nanti sewaktu-waktu minta bantuan dia, kan lebih enak nanti. Dia udah kerjakan dengan baik kayak gitu nih. Iya, menarik. Kalau dari penjelasannya sepertinya yang satu tim dengan Bapak Ismail ini dimanapun berada pasti bahagia banget ini Pak, karena konsep-konsep esensi daripada seharusnya menjadi manusia itu terlihat seperti itu Pak. Oke Pak, dari pernyataan tadi saya ada pertanyaan Pak. Nah, haruskah kita merubah diri kita menjadi orang lain ketika kita akan beretika kepada orang lain? Seperti itu Pak. Baik. Ini nggak ada di skrip ya Pak. Baik. Pertanyaan ini ya, pertanyaan pop up ya ini ya. Iya. Oke. Nah, artinya ini ya, ketika dibilang haruskah kita bersikap berbeda atau menjadi orang lain gitu ya. Iya. Toh sebetulnya kita juga adalah beberapa orang yang berbeda dalam satu jiwa nih. Oh, gitu. Gimana tuh maksudnya Pak? Menarik nih. Nah, maksudnya gini, Helmi punya adik nggak? Punya, satu. Nah, ketika Helmi berinteraksi dengan adik Helmi, seperti apa sih? Sama nggak dengan berinteraksi orang tua? Iya, tentunya beda Pak. Tentunya beda ya? Iya. Nah, jadi sama sih. Untuk meliding tim atau untuk berinteraksi dengan orang lain, sebenarnya kita punya multiple sisi kalau gue bilang. Ya. Tinggal pinter-pinternya kita aja mau menampilkan sisi yang mana gitu. Ya. Ada mungkin sisi kita yang memang harus tegas kayak gitu. Yeah. Ya. Mungkin ada juga sisi kita yang memang saya nggak mau terlalu berurusan dengan orang ini deh, saya agak slow aja atau saya agak hindari kayak gitu. Nah, saya yakin setiap orang tuh punya kecenderungan beberapa kepribadian seperti itu nih. Nah, kita manfaatkan tuh untuk bekerja. Artinya akan ada suatu waktu kondisi di mana kita harus tegas banget gitu. Iya. Nah, dalam kondisi yang memang urgent atau berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan. Contohnya apa? Contohnya kayak COVID sekarang ini. Ya, kayak COVID sekarang nih, orang udah nggak bisa pakai berembuk harus gimana ya, kemudian cari dulu studi segala macam, lama lagi akan makan waktu. Sedangkan kita sudah dikejar nih, udah ada orang yang isoman, udah ada orang yang positif segala macam. Nah itu mau nggak mau kita bersikap sangat tegas pada situ. Ya, ketika ada yang isoman segala macam, kamu harus ke dokter, harus cek PCR segala macam. Kalau positif, isoman dulu, nggak usah masuk kantor. Nah, kemudian nanti peersnya teman satu grupnya turun dulu, ya,
harus supaya bisa cover, supaya perusahaan bisa jalan tetap. Oke. Nah itu diperlukan ketegasan yang cukup jelas di situ nih. Iya. Tapi ketika kita di dalam situasi lain, misalnya ketika menghadapi customer yang komplain atau apa, ya mungkin nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, ya udah apa yang lu mau lu jalanin, nggak bisa begitu ya Pak. Kita harus lebih appealing kalau di situ. Iya, harus giving service ya. Oh ya, baik Pak. Kita dengar dulu. Tapi ya udahlah, tolong dulu dah. Itu kan juga sama untuk menjaga keberlangsungan organisasi ya Pak. Artinya betul, keberlangsungan juga. Iya, artinya kalau kita komplain ya bisa jadi dia nggak comeback pada kita, kan panjang juga urusannya. Iya, minimal kalau permasalahan yang nggak teratasi ya minimal dia senang dulu lah dengan kita servis dia. Menarik. Oke Pak, terakhir ada closing statement Pak dari bagaimana kita beretika seharusnya Pak. Closing statement bagaimana kita beretika. Oke. Golden rule-nya tadi ya nih ya, artinya respect ya. Kata pertama itu respect ya Pak. Ya, golden rule itu respect. Artinya kemarin saya baca buku bagus banget nih dari Stephen Covey. Judulnya The Egg Habit. Udah baca belum nih? The Egg Habit pernah dengar judulnya tapi belum pernah baca isinya Pak. Nanti kita bikin sesi sendiri setelah saya baca ya Pak. Boleh. Nah itu ada satu perkataan ya yang dia cukup menarik gitu nih. Artinya ketika kita memanfaatkan hukum alam itu kita akan melaju lebih cepat. Ya, kata kuncinya itu nih. Memanfaatkan hukum alam. Ya, artinya seperti apa? Contohnya pesawat terbang nih. Pesawat terbang itu kan sebenarnya dia dipengaruhi oleh gaya aerodinamika dan gaya gravitasi. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau kita memainkan gaya aerodinamika, pesawat itu bisa terbang walaupun bobotnya lebih tinggi daripada bobotnya lebih berat daripada udara gitu ya. Iya. Nah, artinya dia bermain dengan hukum alam di situ. Ada hukum alam yang memang sudah ada di situ. Artinya aerodinamika kan burung terbang memanfaatkan gaya aerodinamika segala macam. Iya. Gitu. Selama kita bisa memanfaatkan hukum alam itu, kita bisa melaju lebih cepat dibandingkan yang tidak memanfaatkan. Nah, sama nih dengan ketika kita berinteraksi di pekerjaan. Kan ada yang namanya hukum alam, ya. Ketika kita respect terhadap orang lain pun akan respect kepada kita. Ya. Jadi seperti itu. Ketika kita memanfaatkan hukum tersebut, nah itu otomatis kita akan melaju lebih cepat dibandingkan orang yang tidak memanfaatkannya. Kalau orang yang nggak respect itu ya akan sulit nanti dia mendapatkan respect dari orang lain, gitu. Dan ya dalam segi karir ya akan agak sulit gitu ya untuk melaju dibandingkan dengan orang yang dibantu oleh orang-orang lain untuk mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Oh iya. Karena disadari atau enggak Mi, kita tuh sukses bukan karena diri sendiri loh. Kita tuh sukses ada orang lain yang membantu kita kayak gitu. Oke, menarik nih, sukses karena orang lain membantu kita. Iya. Mungkin ada Pak orang yang gak respect tapi bisa sukses berkat bantuan orang dalam. Ya, tetap aja dibantu kan. Ya, oh iya, itu ada bantuannya juga ya ternyata ya. Iya. Saya baru ngeh apa yang saya katakan. Oke Pak, untuk sesi seri kali ini sangat bermanfaat sekali. Kita cukupkan dulu. Nanti sepertinya masih banyak yang ingin diceritakan. Kita ceritakan lagi di sesi konten berikutnya. Oke, buat semua pendengar audio di Helmio dan juga yang menonton video ini, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dengan Mr. Ismail ini bisa menginspirasi semua dan bisa melevel up diri kita menjadi pribadi yang lebih bernilai. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Boleh di komen, like, subscribe, dan juga di share di segala macam di media channel Helmi Yo. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih, Bing. Oke, goodbye.